Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek perbaikan dari mata kuliah Medsim. Nah, ini adalah objek saya yang pertama, yaitu pilar. Ya, ini adalah pilar dengan bertemakan pilar bangunan pada zaman Yunani kuno. Nah, seperti ini dia bentukannya. Oke, untuk membuktikan bahwa saya mengerjakan ini, saya akan eh, tunjukkan apa saja di sini. Ya, ini adalah strukturnya, semuanya. Oke, oke. Jadi yang pertama untuk membuat ini, saya buat dari cube. Nah, untuk membuat ini juga saya buat dari cube dan untuk bagian batangnya ini saya buat dari silinder ya. Kemudian saya gunakan kombinasi dari extrude dan juga memperkecil dan memperbesar skalanya untuk menghasilkan motif yang seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, yang bagian yang centong ini, itu adalah saya extrude dia ke dalam. Kemudian saya haluskan dengan set smooth. Nah, kemudian pilar yang di kiri ini saya copy saja ke kanan. Kemudian saya tambahkan di atasnya sebagai eh, balok ya, balok di atas. Nah, ini saya buat juga dari cube. Dan pada bagian tengahnya ini saya agak extrude dia ke dalam. Oke. Nah, untuk untuk bagian pencahayaannya saya buat seperti ini dia. Ada pencahayaan poin dan juga ada pencahayaan hmm, spot ya, pencahayaan ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk render dia bagaimana di hasilnya. Nah, maka seperti ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke model yang kedua. Nah, model yang kedua ini adalah Menara Eiffel. Nah, ini dia Menara Eiffel yang sudah saya buat. Nah, seperti biasa, untuk membuktikan bahwa saya sendiri yang membuat ini, saya akan tunjukkan pada bagian ini. Nih, oke, dapat terlihat di sini ya, ada bagian orange-nya yang terblok. Ini membuktikan bahwa ini eh, adalah dibuat karena jika dari AI ini akan satu mesh dia semuanya. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas bagaimana saya membuat miniatur menara Eiffel ini. Oke, jadi yang pertama itu dari cube, dari kotak pada bagian bawah ini. Nah, kemudian nanti saya buat mirror dan saya buat dia location ya. Kemudian dia nanti akan membentuk empat kotak seperti ini. Kemudian saya extrude dia ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di atasnya dia saya uh, perkecil skalanya. Kemudian untuk bagian kotak-kotaknya ini nanti itu saya buat Ctrl B untuk membuat dia menjadi bevel ya. Nah, kemudian setelah di bevel nanti eh, bagian kotak-kotaknya ini, bagian ini, silang-silangnya ini saya buat dari eh, wall frame nanti. Nah, oke, begitu juga di atas saya buat juga demikian dan ini saya buat dari wall frame ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia modifiernya Warframe. Oke, dengan settingan seperti ini, thickness dan offset juga seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ini terpisah ini bagian.
eh, petang bisinya dan penyangganya. Oke, untuk bagian tangkanya ini bagian pagarnya ini saya buat dari silinder saja dan ini langsung saya buat relay. Lalu saya copy lagi di sini, saya copy di sini. Begitu juga dengan bagian atas pagarnya ya, saya buat agak sedikit lebih besar dia. Nah, untuk bagian atas, coba kita klik ke atas. Nah, oke. Ini saya buat juga dari cube dan langsung saja nanti saya kecil skalanya, kemudian ekstruk lagi ke atas, kecil skalanya, ekstruk lagi ke atas, dan di sini saya perkecil nanti sampai dia menutupi di- menjadi berbentuk lancip seperti ini. Oke. Kemudian untuk pewarnaannya ini saya buat dia warna seperti ini. Ya, ada juga kodenya. Nah, saya buat agak kecoklatan. Hmm, seperti inilah pokoknya. Oke. Nah, ini karena saya hide ya bagian apanya, bagian latarnya dan juga pencahayaannya. Coba kita tampilkan. Nah, ini dia sebetulnya. Oke. Kemudian kita coba di sini jika kita dengan teliti saya menambahkan di sini apa namanya? Pencahayaan ya. Nah, di sini dua pencahayaan dan juga ada pencahayaan spot dari sini, kemudian ada juga pencahayaan di sini. Oke, oke, kita hide lagi dan coba kita render bagaimana hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini adalah akibat dari pencahayaan yang saya buat tadi ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke objek yang ketiga. Nah, untuk bagian model yang ketiga ini saya buat dia adalah termos. Nah, untuk membuat termos stainless ini, saya buat dia dari silinder, kemudian saya perkecilkan nanti skalanya di sini, kemudian saya extrude, perbesar lagi sedikit, extrude ke atas, perkecil lagi, extrude lagi, dan menutup di bagian atasnya ini. Nah, untuk membuat dia seperti ini warnanya, saya buat dia, coba kita lihat di shading. Nah, ini dia hasilnya. Oke, dan dengan settingan seperti ini ya, roughness 0,216. Nah, dan yang lainnya saya buat di minus 0,5 dan juga rotationnya 0. Nah, ini dia. Seperti, sebetulnya untuk membuat ini sangat simpel, tetapi jika kita tidak tahu tekniknya ya akan kelihatan sangat sulitnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke objek yang keempat, yaitu perahu. Nah, untuk objek yang keempat ini, yaitu perahu, saya buat dia dengan tema-tema poligon ya, makanya ini perahunya tidak saya haluskan agar dia nampak seperti ya grafik-grafik poligonnya seperti yang eh, dosen kami berikan referensi. Oke. Nah, untuk membuat ini yang pertama saya buat dia dari kotak di sini ya, kotak. Kemudian saya juga buat di sini kotak. Kemudian yang bagian sini nanti dilancipkan. Nah, kemudian bagian bawahnya juga nanti akan dilancipkan. Nah, ini dia tampak depannya. Jadi yang bagian bawah ini nanti agak di scale dia sedikit agar semakin kecil. Nah, kemudian nanti di sini saya buat dari Ctrl L sehingga membentuk seperti ini. Dan di sini juga saya Ctrl L untuk membuat partisi ya. Nah, nanti akan ada garis seperti ini, ada juga garis. Nah, ini akan membuat dia eh, tampak seperti papan ini. Kemudian untuk garis-garis yang
Yang kecil ini nanti saya agak ekstruk dia ke dalam ya. Nah, bisa nampak di sini. Nah, ini dia detailnya. Garis yang kecil ini, bidang yang kecil ini saya agak ekstruk ke atas untuk membuat dia nampak seperti papan, seperti dari kayu terbuat dan lebih realistis tentunya. Nanti ini saya buat dia dari cube ya, dan saya buat ketipisannya seperti ini, ketebalannya saya tipiskan ya. Oke, untuk pewarnaannya juga saya buat di sini ya. Ada beberapa materialnya, 3 material. Material pertama ini untuk bagian yang paling atas ini. Nah, bagian material kedua untuk bagian yang ini sama ini, bagian atas dan bawah perahu ya. Kemudian untuk material ketiga itu untuk bagian dari papan-papan ini dan juga pada bagian yang tengah ini. Oke, saya akan tampilkan kembali di sini untuk membuktikan bahwa ini adalah pekerjaan saya. Nah, oke. Nah, kemudian ini ada seperti tidak terlihat ya dia seperti di hide. Nah, itu memang karena kita sembunyikan dia. Coba kita kembalikan dengan Alt H. Nah, sebetulnya dia seperti ini. Itu kemudian saya hati lagi dan kita akan coba untuk render bagaimana dia hasilnya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke model yang berikutnya. Model yang berikutnya itu adalah labu. Oke. Nah, ini sebetulnya juga sangat simpel. Saya buat dia dari eh, UV Spell. Nah, kemudian nanti saya buat lagi Ctrl R untuk membuat partisinya seperti ini. Kemudian saya extrude dia nanti ke dalam. Nah, nanti dia akan membentuk lekukan-lekukan yang kasar. Kemudian nanti saya eh, haluskan dia dengan eh, subdivision surface ya. Kemudian juga ada set atau smooth dan juga set smooth itu cuma untuk memperhalus. Nah, kemudian untuk bagian batangnya ini saya buat juga dari silinder. Kemudian nanti saya buat bevel dia untuk membuat partisinya seperti ini. Kemudian saya akan geser dia. Nah, geser dengan G ya. Geser kemudian nanti ujung ini saya lancipkan. Nah, kemudian saya haluskan lagi dengan set smooth. Oke, dan untuk warnanya juga saya buat di sini ya. Oke. Sekarang coba kita render untuk melihat bagaimana di hasilnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke objek yang berikutnya. Objek yang terakhir yaitu adalah batu. Seperti kita tahu bahwa dalam pemodelan itu hmm, batu itu sangat eh, sangat penting ya dan sangat umum ketika kita misalkan membuat sebuah animasi yang sangat realistis ya seperti di alam-alam seperti itu. Nah, ini saya mencoba untuk membuat batu dengan tekstur yang sangat realistis. Nah, untuk membuat ini sebetulnya yang pertama itu saya membuat dari kotak. Nah, kemudian dari kotak itu saya buat dia modifiernya subdivision surface. Nah, dengan level level viewport itu 5 dan juga rendernya 5. Kemudian di sini nanti saya akan buatlah dia modifier displace. Nah, oke, kemudian modifier displace ini saya buat teksturnya ada di download ya dan saya masukkan ke sini. Oke, coba kita untuk melihat bagaimana shadingnya dia.
Nah, ini dia. Oke, jadi color dari tekstur image ini kita sambungkan dia ke prinsipal BSDF. Nah, ini adalah base color dari objek gitu ya. Jadi kita sambungkan dia dengan artinya bahwa kita menggunakan warna dari tekstur ini. Oke, kejelas seperti ini. Sekarang kita akan coba render dia bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Sangat realistis sekali. Oke, jadi demikianlah video yang dapat saya buat ya tentang praktikum proyek dari mata kuliah Mutsim. Nah, oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih.